Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan ya penggunaan aplikasi yang saya beri link nama Sidekap ya. Langsung saja di sini kita buka aplikasinya untuk membantu kita ya, untuk membantu KPPS ya. Maksud saya membantu KPPS dalam memudahkan penulisan C hasil atau C hasil salinan. Langsung saja kita buka linknya karena saya buat online aplikasi ini ya, supaya bisa mudah diakses dan enak, tidak terlalu membebani memori HP. Oke, kita buka aplikasinya. Setelah itu kita tunggu dulu ya. The app creator may receive this data. Jadi pembuat aplikasi mungkin menerima data ketika kamu menggunakan aplikasi ini. Local time zone. Jadi ini murni dari Google ya, murni dari Google, murni dari AppSheet, karena AppSheet ini kan miliknya Google ya. Jadi saya tidak mengambil data apapun ya, hanya ya data inputan saja itu. Itu pun buat apa saya? Ini kan fungsinya buat memudahkan kita buat kalkulator saja. Oke, kita accept ya. Oke, selanjutnya untuk membuat baru kalau belum punya. Ini sudah ada beberapa, ada orang yang isi juga. Buat baru klik tambah. Untuk di video ini agak sabar ya karena HP-nya memang agak lambat. Oke, setelah itu kita beri nama, kita kasih, kalau bisa memberi nama yang unik ya, yang unik artinya mudah untuk dicari nantinya. Misalkan Ferdinand. Ini artinya ketika data itu sudah banyak, nanti ketik saja di pencarian nama Ferdinand ini untuk yang saya buat ini dan seterusnya. Oke, langsung saja gini kita isi ya, step by step dalam artian mulai dari awal sampai akhir nanti bagaimana. Untuk tempat dan alamat bisa dikosongi DPT ini sudah ada. Ini misalkan saya punya data ini ya. DPT adalah 135 dan perempuan 125. Jadi cara penulisannya untuk DPT dan pengguna hak pilih nanti ya, itu laki-laki koma perempuan dipisahkan tanda koma. Oke, pagi hari kita dapat DPT, kita tulis, kemudian surat suara kita buka dan kita hitung ya. Surat suara kita buka dan kita hitung, terus kita catat. Misalkan seperti ini. Oke, kita cari di aplikasinya. Presiden ada dapat 265 surat suara. DPD 265 surat suara. DPR RI 266 surat suara. Kemudian DPRD provinsi 265 surat suara. Kemudian DPRD kabupaten kota 267 surat suara. Ini pagi hari ya. Karena setelah kita mengetahui data surat suara yang diterima, kemudian kita melakukan pemungutan suara, kita simpan saja dulu. Kita simpan, kemudian nanti jam 1 ya, atau jam 1 kurang sedikit kalau sudah sepi, kita buka lagi ya, kita cari nama Ferdinand, kemudian kita edit. Ketika jam 1 kita sudah mendapatkan daftar hadir ya, daftar hadir sudah terisi, ada daftar hadir. Oke, untuk daftar hadir kita isi ya. Misalkan daftar hadirnya seperti ini. Oke, kita isi sesuai itu. Di bagian paling bawah itu kan ada nantinya. Kita isi laki-laki 112, perempuan 91. Itu totalnya nggak perlu diisi, nanti dia menghitung sendiri. Kemudian untuk DPTB ya, DPTB ini cukup rumit ya kalau ada banyak pemilih DPTB dan berbeda-beda jenisnya. Artinya jenisnya itu ada yang dari luar provinsi, kemudian ada yang dari luar kabupaten, dalam provinsi tetapi beda dapil, DPR dan lain-lain. Itu penjelasannya saya rasa sudah cukup jelas. Tapi nanti untuk pengisiannya di sini
kita ambil yang paling bawah itu nanti ya, kita isikan DPTB PPWP ya, presiden dan wakil presiden 5,3. kemudian apakah sama atau tidak antara DPTB PPWP dengan yang lain? Tidak ya, kita pilih tidak. Kemudian untuk DPTB DPD kita isi 2,3, DPR 2,1, 2 laki-laki 1 perempuan, kemudian 2 laki-laki 0 perempuan, dan yang kabupaten kota 1 laki-laki 0 perempuan. Kita hanya tinggal mengisi laki-laki perempuannya saja. Kemudian di DPK kita lihat daftar hadirnya. Kalau di DPK daftar hadirnya 2 laki-laki 1 perempuan. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, keterangannya masih tetap ya, belum sinkron semua, karena memang yang kita isi hanya pengguna hak pilih atau PHP DPT, DPTB, dan DPK. Tapi dari sini, dari pengisian yang sudah kita isi tadi itu sudah sangat membantu untuk penulisan di bagian depan ini. Jadi DPT kita isi 135, 125, 260. Kemudian pengguna hak pilih DPT kan ada di situ, di C hasil dan C salinan hasil. Sudah ada XX-nya, jadi enak, nanti tinggal nyontoh saja. Tidak perlu mikir lagi nulisnya. Tidak perlu kalkulator untuk menghitung ini, karena sudah dihitungkan. Nah, yang menjadi menariknya di sini, yang menjadi sangat membantunya ini bukan hanya PPWP ya, semua ya. Tadi kan sudah kita isi semua DPTB-nya. DPD juga sudah ada untuk pengguna hak pilih dan totalnya. Kemudian DPR RI juga, DPRD provinsi juga, DPRD kabupaten juga. Saya beri warna supaya tidak salah. Oke, kita kembali ke PPWP. Di sini yang kuncinya angka 214 ini. Jadi nanti di sini itu harus sama dengan yang di sini, surat suara digunakan harus sama dengan di sini total suara yang didapatkan. Total suara sah ditambah tidak sah. Ini harus 214 semua. Oke, kita lanjutkan ke kegiatannya. Setelah kita mengisi daftar hadir, maksudnya kita merekap daftar hadir, mencatat dan memasukkan ke sini. Selanjutnya adalah kita akan melakukan penghitungan. Otomatis kita buka kotak presiden. Kotak presiden kita buka, kemudian kita hitung. Loh, hasilnya kok 213. Artinya kurang dari total pengguna hak pilih. Jadi kemungkinan ada surat suara yang masuk ke kotak lain. Jadi kita cek dulu di tempat lain. Seandainya di tempat lain itu tidak ada, di kotak lain itu tidak ada. Kenapa? Artinya berarti ada kesalahan di sini 214 ini. Kalau surat suara yang ada ditemukan hanya 213, kesalahan mungkin ada di sini. Ya. Daftar hadir menghitungnya salah. Kemungkinan terburuk satu surat suara dibawa keluar TPS oleh pemilih. Ya, ini jangan sampai terjadi di TPS kita. Oke. Surat suara yang digunakan ya sudah jelas 214, kita edit ya. Kita edit, kemudian ke surat suara yang digunakan diberi tanda koma. Jadi cara penulisannya ini kalau 4 isian ya, diterima, digunakan, rusak, tidak digunakan, dipisahkan tanda koma. 214, kemudian ada surat suara yang rusak 1. Sisanya dihitung ternyata 50. Oke, kita simpan. Masih belum sinkron karena hasilnya belum diisi. Tapi ini sudah bisa masuk. Kemudian untuk hasilnya, maaf salah pencet ya. Untuk hasilnya adalah sama ya, paslon 1, 2, 3 70, 70, 70. Calon 1 70, 2 70, 3 70. Kemudian suara tidak sahnya adalah 4. Kita save. Jadi PPWP sudah oke, sudah sinkron, dan kita bisa menyalinya atau mencontoh menuliskan di C hasil itu mencontoh ini.
214 214 sudah sinkron. Jadi gitu ya, mudah ya. Ini secara fungsi itu untuk satu pengecekan ya. Kemudian dua ya kalkulator ya, kita tidak perlu menghitung, kita hanya menginputkan laki-laki dan perempuan dan data-data yang kita hitung di lokasi ya, di lokasi TPS. Oke, itu untuk contoh ya, contoh satu. Kemudian kalau misalkan ini saya coba buka yang lengkap ya, yang paling bawah ini saya buat di awal yang sudah benar dan lengkap ya. Jadi antara DPT DPR RI provinsi dan kabupaten dan presiden dan wakil presiden itu sudah sinkron semua. Seandainya kita ada salah pengisian, misalkan di sini DPR RI masih belum lengkap, artinya secara penulisan masih ada yang kepotong satu, maka DPR RI belum sinkron. Kenapa? Kurang satu suaranya, seharusnya 214 tapi masih 213 karena satu suara tadi terhapus ya lebih tepat. DPR RI belum sinkron, ada keterangannya hasil suara DPR RI itu tidak sama dengan surat suara DPR RI digunakan. Jadi 213 tidak sama dengan 214 ya. Jadi harus dibenarkan. Misalkan kemungkinan lain apa namanya, kita buat kemungkinan lain, ini saya kembalikan ya. Misalkan di bagian surat suara, di bagian surat suara ini sudah benar, yang diterima benar, yang digunakan benar, tapi ternyata setelah dihitung yang tidak digunakan itu kok hanya 44 misalkan ya. Jadi secara sinkronnya sudah sinkron semua karena apa namanya, untuk apa ini DPD ya, untuk DPD tadi yang kita edit itu kita tidak merubah total pengguna hak pilih, total surat-suara digunakan dan total hasil. Nah, sehingga di sini ada keterangan kalkulasi surat suara DPD tidak sesuai. Diterima itu harusnya sama dengan digunakan tambah rusak tambah sisa. Jadi kita disuruh cek inputan Anda. Petunjuknya 260 itu sama dengan 214 tambah 1 tambah 45. 214 ini kan yang digunakan, satu ini yang rusak. Ini yang diterima benar. Kalau 260 ini sudah yakin benar, berarti 45-nya ini yang salah. Seharusnya 45, bukan 44. Tetapi kalau yakin bahwa surat suara yang tidak digunakan itu 44 sudah dihitung berdua kali misalkan ya. 214 ini kan sudah pasti dan satu ini kan mudah ngitungnya ya, yang rusak cuma satu. Berarti di awal tadi di sini bukan 260 tapi 259. Kita ada kesalahan penghitungan di awal tadi, buka. Untuk membantu menyinkronkan dan membenarkan, sekaligus kalkulator memudahkan dan menghasilkan penulisan yang mudah untuk ditiru atau dicontoh ke penulisan C hasil atau C salinan hasil. Jadi itu dulu mungkin ya untuk kali ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.